lagi. Tidak mungkin. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu menatapku? Kejar dia untukku. Jam berapa putraku akan pulang? 20. Pak sopir, jalan-jalan. 20. Cepat, Turun ke sini. 20. cepatlah. Hai saudara. 20. Pergi sana. Jangan sampai aku menangkapmu. Melaju sangat kencang. Apa kau mencoba membunuh dirimu sendiri? Kenapa kau membawaku ke atas gunung? Kamu bilang kemana saja boleh. Kamu harus mengantarku turun sekarang. Bayar lebih. Ponselku. Antar aku turun dulu saja. Aku akan mencarikan uangnya saat aku sampai di rumah. Tidak. Kenapa kau bersikap tidak masuk akal? Aku yang tidak masuk The akal. film was translated and narrated Tetap saja, by M. gadis-gadis di sini lebih enak dipandang. Kamu manis sekali. Jangan mendekat. Aku memperingatkanmu. Aku tahu cara berkelahi. Di tempat terpencil seperti ini, dia bisa membunuhku dan tidak ada yang akan tahu. Aku harus pergi dari sini. Lihat itu. Bahkan saat kabur, dia manis sekali. Biar aku antar. Untung aku lari cepat. Kalau tidak, reputasiku akan hancur. Jika mereka bertemu di rumah, lalu mengapa Tuan Muda mencarinya? Apa latar belakang mereka? Apa latar belakang mereka? Selamat datang di rumah, Nona. Silakan adik perempuan pulang ke rumah. Mama, sudah kubilang, aku tidak akan kembali ke keluarga Chow. Kakak, setelah kami kehilanganmu bertahun-tahun lalu, Mama dan Papa dipenuhi rasa bersalah. Kami sudah mencarimu selama lebih dari 1 dekade. Kami akhirnya menemukanmu. Pulanglah bersama kami. Kami akan menebusnya padamu. Aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Nah, kami masih berhutang banyak padamu. Aku The baik-baik film was saja translated selama bertahun-tahun and ini. narrated Ibuku by memberiku M. Media. begitu banyak kasih sayang. Jadi Chow tidak perlu merasa bahwa kau berutang apapun padaku. Dan aku juga tidak akan kembali ke keluarga Chow. Gadis berseragam sekolah. Pengemudi ojek motor, Kamu tinggal di sini. kau tinggal di sini. Kau mesum. Mesum. Aku bicara tentangmu, dasar mesum. Bagaimana bisa kau menarik seorang gadis seperti itu? Aku tadi bicara tentang dia. Jadi begitu, seorang mahasiswi yang terlilit hutang. Tinggal di sini di villa, distrik paling mewah di Jinghai. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kakak, anak ini, sepeda motor yang dia kendarai hari itu, lebih dari 800.000 yuan. Jadi kamu menggait anak orang kaya sebagai pacar. Siapa yang terlihat seperti pasangan denganmu? Siapa yang terlihat seperti pasangan bagimu? Jangan bermesraan di sini. Bayar uang yang kamu pinjam dariku, sekarang. Berapa banyak dia berhutang padamu? 80 juta. 80.000. 80.000 kah? Saya sudah membayar lebih dari 60.000. Bagaimana bisa jumlahnya masih sebanyak itu? Kamu harus menghitung tendangan yang kamu berikan padaku hari itu. Biaya kompensasi, termasuk pokok dan bunga adalah 80.000. Aku tidak terima itu. Kamu tidak mau, maka aku akan menceritakan tentangmu kepada semua orang. Dan pria tua itu. Kamu tidak apa-apa. Ini pertama kalinya seseorang melindungiku seperti ini. Aku baik-baik saja. Tangkap mereka. Awas.
Kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Di dalam kartu, ada 100.000. Kata sandinya angka 16 kali. Hutannya sudah lunas sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Atau mengganggunya lagi. Jika tidak, aku akan memastikanmu tidak akan pernah hidup tenang di Jinghai. Nah, aku akan mengingatmu. Ayo pergi, kawan-kawan. Apakah aku keren tadi? Keren apanya? Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri dan memberi mereka begitu banyak uang? Apa bedanya 80.000 dengan 100.000? Tapi saya hanya berhutang 60.000 kepada mereka. Lupakan saja, aku akan mencicilnya nanti. Kamu terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku hanya takut kau mencoba menipuku. Bagaimana bisa kamu mengubah sikapmu lebih cepat daripada membalik buku? Tunggu, kamu tinggal di sini. Kenapa kamu masih mengkhawatirkan uang sekecil itu? Siapa bilang tinggal di sini? Berarti kamu pasti kaya. Kalau kau tidak mau ke rumah sakit, ya sudah. Aku ada kelas. Aku pergi. Siapa namamu? Lin Qiu. Kalau begitu, mari bertukar kontak. Aku tidak punya ponsel. Lalu bagaimana kamu akan membayarku kembali? Mungkin ini sudah takdir. Takdir jelas berpihak pada kita. Lin Keyo, aku sudah mengincarmu. Nyonya Cho, apakah putrimu sudah dibawa pulang? Kami pergi menjemputnya. Dia tidak mau kembali. Ziu kami juga sudah kembali dari luar negeri. Saya rasa masalah pertunangan. Anak-anak, bisa dimasukkan ke dalam agenda. Aku ingin mengejarmu. Oke, Apa aku tidak salah dengar? apa yang perlu disesali? Apakah kau mengejarku atau tidak? Itu urusanmu. Dan, apakah aku setuju atau tidak? Itu urusanku. Jadi kamu punya sedikit rasa padaku. Sisi lembut. Sedikit saja. Hanya sedikit sekali. Sebagian besar. Aku merasa cukup aman. Saat bersamamu. Ayahku meninggal lebih awal. Aku belum pernah merasakan bagaimana rasanya dilindungi oleh seorang pria. Aku pacar Lin Keyo. Aku akan melindunginya seumur hidupku. Kecilkan suaramu, apa kau bersikap kekanak-kanakan? Kata-kata pria itu seperti kebohongan iblis. Aku bahkan tidak tahu namamu, dan kau sudah bicara tentang melindungiku seumur hidup. Aku, anak kepala pelayan keluarga Seng. Namaku Mo Xiaochong. Umurku 24 tahun. Aku lulusan Columbia Vocational Technical College. Profesiku adalah, Pengemudi ojek motor, ya. Tapi percayalah, meskipun aku pengemudi ojek, aku tetap bisa menafkahimu. aku punya tangan dan kaki sendiri. Siapa yang butuh kau untuk menafkahiku? Aku ada kelas besok pagi, dan pekerjaan paruh waktu di malam hari. Aku pergi sekarang. Dia menyukaiku. Dia pasti menyukaiku. Apakah Anda sudah melihat putri berharga Anda? Lihat saja bagaimana lagi kamu akan berpura-pura. Jangan khawatir, Nyonya. Saya akan menyuruhnya pergi besok. Dia tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Jika putrimu masih di sini besok, kalian berdua bisa berkemas dan pergi bersama-sama. Tuan, minuman Anda. Punya teman kaya, dan kamu masih bekerja di sini. Uangnya sudah dilunasi. Kali ini, aku tidak meminta uang darimu. Temani aku minum. Jika kamu membuatku senang, aku akan memberimu sedikit tambahan. Kamu cukup keras kepala, gadis kecil. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Lepaskan. Minuman itu, 8 gelas, 150.000 yuan, dan kamu memecahkannya. Apakah kamu sanggup membayar kerugiannya? Kalianlah yang memulai duluan dengan menyentuhku sembarangan. Kawan-kawan, siapa yang melihatku bertindak kasar? Tidak melihat apa-apa. Siapa yang melihat dia memecahkan minumanku? Aku melihatnya. Kau jelas hanya menindasku. Aku akan memberimu 3 pilihan. 1. Berikan saya 150.000 yuan, atau habiskan malam di hotel bersamaku. Atau kalau tidak, kamu minum semua anggur ini untukku. Jika kamu tidak memilih, aku akan menghabisimu sekarang juga. Baiklah, aku akan minum. Minum, minum, minum. Gadis itu adalah Lin Qiu. Dia adalah putri angkat dari pelayan keluarga Xiang. Dia adalah putri kandung Chu Jisiung.
Dari grup Chu. Nona muda keluarga Chu. Bajingan, aktor terkenal. Ini mulai menarik. Adik kecil, apakah kita masih punya dua pilihan lainnya? Jika kamu tidak bisa meminumnya, jangan memaksakan diri. Layak untuk waktuku. Sialan. Kau akhirnya datang. Jangan takut. Kamu menganggap kata-kataku seperti angin lalu, kan? Dia menghancurkan 8 gelas anggurku. 150.000 yuan. Ini belum berakhir. 150.000 yuan, benar kan? Benar. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Bagus sekali. Kakak tertua. Serang. Tangkap dia. Tangkap dia. Masih mau kompensasi? Tidak, kami tidak menginginkannya. Aku tidak akan pernah berani memancing kemarahannya lagi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Keluar. Kekayaan keluarga Seng dan Lin Qiong, aku menginginkan keduanya. Kakak. Semakin kuat dirimu, semakin aku menantikan untuk melihatmu tunduk di kakiku. Kau menyelamatkanku lagi. Sudah kubilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Kamu, tadi malam, apa yang kau lakukan padaku? Semua yang seharusnya terjadi sudah The terjadi. film was translated and Kau narrated memanfaatkan by aku M Media. saat aku mabuk untuk melakukan hal seperti itu padaku. Kamu sendiri yang tidak membiarkanku pergi. Jangan pergi. Kau tidak menghentikanku. Ziu, bangun. Sialan. Itu suara nyonya. Di mana ini? Mengapa anak itu belum bangun juga? Masih belum terbiasa dengan perbedaan zona waktu ya? Mama, Mengapa baunya sangat menyengat alkohol? Apakah kau minum tadi malam? sedikit saja. Mengapa kau menghalangiku? Rahasia apa yang kau sembunyikan di dalam kamar? Tidak ada rahasia. Mengapa kau begitu gugup? Mama, Kau akan pergi bekerja hari ini. Kau bertingkah sangat aneh. Nyonya sudah pergi. Mulai sekarang, kau tidak boleh berbohong padaku. Kau tidak boleh menindasku. Dan kau harus memperlakukanku dengan baik seumur hidupmu. Bersumpahlah. Aku bersumpah, jika aku gagal melakukannya, aku akan melompat ke sungai Suyuan. Tapi katakan padaku, kenapa kamarmu ada di rumah utama? Ayahku sudah bekerja di kediaman Sing selama lebih dari 20 tahun. Kami punya ikatan yang kuat. Jadi, apa maksudnya? Saat dia menyuruhmu melapor ke perusahaan. Apa maksudnya itu? Nyonya menganggap pekerjaan ojekku tidak pantas. Jadi dia membantuku mencari pekerjaan bagus di grup Sing. Ada apa, Keyo? Ini semua karena perbuatanmu. Kepolosanku hilang begitu saja. Keyo. Aku akan bertanggung jawab. Sial, aku terlambat. Aku akan Tunggu aku sebentar. Hadiah untukmu. Apakah kamu secara khusus membuatkan ini untukku? Ini pasti mahal sekali. Kamu menghamburkan uang lagi. Pacarku tersayang, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dari segalanya di dunia ini. Bisakah aku akhirnya dipromosikan dari magang? Itu gelandangan kecil itu lagi yang menggoda Kak Yuku.
Di mana kakakku? Kamu mencari Kak Yu. Ya, Dia ada di sana. kalau begitu aku akan pergi sekarang dan membawanya kembali. Siapa dia pikir dirinya mencoba bersaing denganku? Kalau begitu kamu harus lebih mencintaiku. Jangan berani berbohong padaku, kalau tidak. Kam, seseorang akan mati. Kamu harus kembali bersamaku sekarang juga. Aku harus bertanggung jawab kepada Nona Kinlan. Tuan Muda Xiang, Tuan Muda Seng, lihat dirimu. Setiap kali kamu membuat Nyonya marah, kamu memanggilku kakak. Aku hanya anak kepala pelayan. Aku bukan pemadam kebakaran. Kakak kepala pelayan. Dan kecantikan ini siapa? Pacarku. Kakak ipar. Kak, pinjamkan dia padaku sebentar. Ini darurat. Aku akan mengembalikannya padamu nanti. Kenapa kamu menarikku kembali? Aku juga tidak tahu. Kak Yu. Itu pasangan perjodohanmu. Dia terlihat agak muda. Orang tuaku pasti sudah gila. Sampai membuatku menikahi anak ingusan seperti itu. Pernikahan yang diatur. Aku tidak percaya mereka benar-benar memikirkan ini. Jika urusannya tidak berhasil dengan keluarga Chu, kita benar-benar bisa membuat keluarga Chu membatalkan pertunangan. Bocah keluarga Chu ini tidak mengancamku sama sekali. Adapun yang di luar sana, dia hanyalah putri seorang pelayan. Singkirkan saja dia. Status apa yang dia miliki untuk memakan makanan di sini? Apakah kamu punya ADHD atau Parkinson? Apakah kamu tidak tahu bahwa membuang-buang makanan itu memalukan? Membuangnya ke lantai masih lebih baik daripada membiarkanmu memakannya. Kau harus melihat dirimu sendiri dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Aku adalah manusia. Kalian ini apa? Kami bukan benda. Kalian bukan benda, kan? Kau. Kalau begitu tolong menyingkir. Jangan halangi aku makan. Makanlah. Jika tidak cukup, kami bisa memberimu lebih. Minta maaf, orang sepertimu. Apa hakmu berada di sini bersama kami? Jika kau pintar, pergilah sekarang. Jika kau tidak pergi, aku akan menumpahkan seluruh meja makanan ini ke atas dirimu. Tidak mau minta maaf, tidak meminta maaf. Apa yang akan kau lakukan? Dasar wanita jalang, kau benar-benar berani menyiramku. Dan kamu? Aku menghabiskan 3 jam untuk riasanku. Kalau kamu sangat menyukainya, makanlah lagi. Tangkap dia untukku. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu berani merusak riasanku. Aku akan menelanjangimu dan melemparmu ke kolam. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun. Putri sulung keluarga Cho melakukan ini. Apa kamu tidak takut dengan kemurkaan keluarga Cho? Keluarga Cho tidak akan pernah membela seseorang dengan status rendah sepertimu. Tapi kamu tidak salah. Tempat ini memang terlihat agak tidak sedap dipandang. Seret dia keluar. Tidak. Jika aku berteriak, itu akan memanggil orang tuaku. Jika Kak Yu melihat, kamu terlihat seperti ini, dia pasti tidak akan tertarik lagi. Apa yang kamu lakukan? Xiao Chong. Itu Bai Jingyan. Bintang film, Bai Jingyan. Bintang film, Bai Jingyan. Aku sudah lama menyukaimu. Aku penggemarmu. Bai Jingyan. Apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bai Jingyan benar-benar membantunya. Jadi mereka saling kenal. Tuan Muda Xiang sangat baik. Seseorang dengan kasta rendah sepertinya pasti telah merayunya dan memikat Tuan Muda Xiang. Lin Qiu, kamu benar-benar punya bakat. Kamu mendapatkan pria simpanan baru secepat itu saat hati sudah kotor. Segalanya yang kamu lihat pun kotor. Apa aku salah bicara? Pertama kamu menggoda Kak Yu. Lalu kamu menggait bintang besar, Kak Jingyan. Jangan menyentuhnya. Dia telah merayu banyak pria. Dia kotor. Siapa yang mengajarimu trik penggoda seperti itu? Ibu pengasuhmu. Bagaimana dia mengajarimu? Dengan bahasa isyarat. Tutup mulutmu. Kamu, jika kamu berani mengucapkan satu kata lagi tentang ibuku, aku akan merobek mulutmu. Dasar wanita jalang, aku akan membunuhmu. Sudah cukup belum? Kak Yu, lihat dia. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Kamu harus membelaku. Kakak Yu, kenapa dia memanggilmu Kakak Yu? Apa hubungan kalian? Dia pewaris kaya. Hubungan macam apa yang bisa kumiliki dengannya? Dia hanya menyukai Tuan Muda Seng dan menjadikanku sebagai pengganti. Kamu telah terjerat dengan wanita gila. Itu sungguh menyedihkan. Aku mau. Dasar wanita jalang. Menjauhlah dari kakakku sekarang juga. Wang Anyi, jika kamu berani membuat masalah lagi, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memastikan kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediaman Seng lagi? Kenapa? Jelas-jelas itu kesalahannya. Kenapa kamu masih membelanya? Aku akan mengadu pada Tante Ken. Tutup mulutmu. Percaya tidak, kalau aku suruh orang tuamu mengirimmu ke luar negeri. Aku bisa diam. Tapi, dia harus berlutut dan meminta maaf padaku. Mustahil. Mustahil. Baiklah, Tante Ken. Sepertinya ini memanggilku. Aku akan memeriksanya. Sialan.
Ayo, cepat. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak sedang berada di rumah Xiang. Kamu mungkin tidak, tapi aku iya. Ayo pergi. Menarik. Mereka sepertinya belum tahu identitas asli. Banyak kesempatan. Kamu sudah bertemu dengannya sekarang. Bagaimana menurutmu? Kamu dan Rosie adalah pasangan yang serasi. Mama tidak membohongimu, kan? Ini tidak cocok. Aku tidak suka tipis seperti dia. Mulai besok, aku akan melapor ke perusahaan. Tapi dengan syarat mulai sekarang, kamu berhenti mencampuri pernikahanku. Bagaimana tadi? Kamu melihat Xiang Ziu kemarin, kan? Mama, aku tidak suka tipe buaya darat seperti itu. Aku pergi sekarang. Aku tidak menyukainya. Nyonya Xiang, sepertinya kita tidak akan menjadi besan setelah semua ini. Tapi menurutku kedua anak ini adalah pasangan yang sempurna. Sakit rasanya menyerah seperti ini, tapi anaknya tidak mau. Ya, dengarkan aku. Aku jamin mereka punya kesempatan. Kenapa Mama belum menyerah juga? Memaksaku magang di grup Xiang. Kamu wanita jahat. Kamu sengaja memanfaatkan Kak Jingyan. Bersikap seperti bunga teratai di depan. Mengatakan aku menindasmu. Orang yang memanggil di taman tadi adalah kamu. Aku sudah menduganya. Kamu berhati ular dan kalajengking. Kamu wanita jahat. Kamu hanya ingin membuatku terlihat buruk. Ya, aku wanita jahat. Aku punya ide. Ide apa? Salah apa lagi yang sedang kamu buat sekarang? Aku butuh bantuanmu. Apa imbalannya? Ini kartu nama pribadi, milik Bai Jingyan. Mama memberikannya padaku. Kamu maganglah di grup Xiang, dan aku akan memberikan kartunya padamu. Itu perusahaan tunanganmu. Apa yang akan kulakukan di sana? Sabotase pernikahan antara keluarga Xiang dan Chu. Akan lebih baik jika kamu bisa membuatnya takut padamu. Mama akan marah. Kalau begitu, aku harus mencari orang lain saja. Lagi pula, pesona Bai Jingyan cukup kuat mencari seseorang untuk membantuku membatalkan pertunangan. Seharusnya tidak sulit, kan? Aku akan pergi. Tuan Xiang telah menginstruksikan agar kamu pertama-tama bertanggung jawab atas bagian pelatihan karyawan. Kamu bisa bergabung dengan mereka untuk membiasakan diri dengan bisnis perusahaan sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, kebetulan sekali ada kelompok magang baru yang tiba hari ini. Bukankah kamu sedang kekurangan sekretaris? Apakah kamu ingin secara pribadi memeriksa mereka? Tangani saja sesukamu. Siap. Ini perusahaan kita. Perusahaan kita memiliki departemen kedirgantaraan, aeronautika, dan penerbangan. Grup Xiang juga memiliki minat di bidang kedokteran penerbangan dan lainnya. Juga memiliki kepentingan di Fahami stasiun kerjamu sesegera mungkin. Setelah masa magang berakhir, perusahaan akan berdasarkan kinerjamu menugaskanmu ke peran tertentu. Grup Xiang, Shen Ziyu tidak akan ada di sini, kan? Aku tahu itu kamu. Kenapa kamu ada di sini? Ini kantor CEO yang baru. Aku asisten Tuan Xiang. Karena Tuan Xiang tidak ada di sini, aku hanya bersenang-senang sebentar. Aku tidak menyangka akan tertangkap olehmu. Di kediaman keluarga Xiang, kamu bekerja begitu banyak pekerjaan. Gaji yang mereka bayarkan padamu pasti cukup tinggi, kan? Tapi Tuan Xiang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini sudah jam makan siang, dan dia masih belum datang bekerja. Saat aku meminta bantuanmu sebelumnya, aku sudah bisa menebaknya. Orang ini kekanak-kanakan, mencolok, dan impulsif. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia lumayan, kurasa. Bagaimanapun, dia hanya pria yang sangat menyebalkan. Tunanganku yang tidak berguna dan tidak becus. Apakah kamu di sana? Kakak, bukankah kamu bilang tidak akan datang ke Xiang? Jangan panggil aku kakak. Aku tidak akan berani menjadi kakak dari Nona Chu sepertimu. Aku hanya di sini untuk membantumu mengejar Bai Jingyan. Lihat betapa sopannya kamu. Ya. Aku ingin 2 foto bertanda tangan pribadi. Kamu memanfaatkan situasi. Siapa lagi aku kalau bukan kakakmu? Kamu sibuklah. Aku akan pergi menyelamatkan gadis bodoh yang terobsesi dengan selebritas itu. Apakah itu alasannya? Kamu ingin merusak pertunangan ini? Dia cukup tampan, tapi tidak setampan Kak Jingyan kita. Dia terlihat sangat familiar. Dia putra dari kepala pelayan keluarga Xiang. Dia belum tahu identitasku. Aku belum memutuskan bagaimana cara memberitahunya. Bagaimanapun, mari kita berpura-pura tidak saling kenal di perusahaan. Pewaris manja sepertimu dan anak seorang pelayan. Menurutku kalian pasangan yang sempurna. Tolong bantu aku menjaga ini. Tersembunyi dari mama dan ayah. Tolong. Foto pribadi Bai Jingyan. Dimengerti? Aku tetap harus jujur kepada Xiao Chong segera. Jujur tentang apa? Tentang kamu yang diam-diam
berhubungan dengan Bai Jingyan. Foto-foto pribadi itu, kan? Ini, dan yang di sana. Kalian, atur ulang semua ini. Dari nol. Jika kalian tidak selesai mengaturnya, tidak ada yang boleh pulang. Baiklah, tidak masalah, Nona Chu. Aku tidak bisa berkata-kata, menyuruhku melakukan segalanya. Apakah dia anak magang itu, atau kita yang anak magang? Kenapa setiap tugas jatuh ke tangan kita? Jika nama belakangmu juga Chu, maka kamu bisa menjadi sombong seperti dia. Kenapa kamu tidak mengganti namamu menjadi Chu? Linda, jika kamu tidak menulisnya, apakah kamu berencana begadang semalaman? Aku tidak sebodoh kalian, yang hanya tahu cara mengubur kepala dalam pekerjaan. Lembur, selesaikan ini untukku. Ini bukan pekerjaanku. Apa hakmu untuk menolak? Dengan pendidikanmu, bisa magang di grup Sheng adalah sesuatu yang harus kamu syukuri. Memberimu pekerjaan adalah sebuah bantuan untukmu. Tapi yang kulihat, hanyalah seseorang yang, demi bermalas-malasan, melimpahkan pekerjaannya kepada orang lain. Tidak heran, kamu sudah lama di perusahaan ini, dan masih di posisi awalmu. Tidak naik jabatan sama sekali. Mereka yang mulai bersamamu, seharusnya sudah dipromosikan sekarang. Kamu, Singkirkan itu. supervisor, anak magang ini, tidak bekerja sama dengan pekerjaanku. Kenapa kamu tidak bekerja sama dengan pengaturan kerja? Dia bukan atasanku. Jadi siapa pengawasmu? Bisakah aku menjadi pengawasmu? Atau kita harus menunggu Tuan Xiang datang sebelum kamu benar-benar bisa bekerja? Bukan itu maksudku. Tapi dia seharusnya tidak melimpahkan pekerjaannya sendiri kepada orang lain hanya untuk bermalas-malasan. Supervisor, lihat sikapnya. Aku cukup baik untuk mengajarinya cara membiasakan diri dengan bisnis perusahaan. Tapi dia benar-benar berpikir bahwa akulah yang bermalas-malasan. Kamu hanya anak magang, seorang karyawan tetap memberitahumu apa yang harus dilakukan, dan kamu melakukannya. Selain itu, supervisor, dia tidak mau mendengarkan kupaji ini. Dan dia bahkan mengacaukan data untuk kuartal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya menahan diri karena kamu tidak terbiasa dengan pekerjaan perusahaan. Itu satu-satunya alasan aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi, kamu menolak untuk melakukan tugas terkecil sekalipun sekarang. Apa gunanya? Magang seperti ini. Apakah kamu sadar? Itu kamu yang mengacaukan data akan memengaruhi metrik kinerja. Bagaimana kinerja departemen kita secara keseluruhan? Aku tidak pernah menyentuh data kuartalan itu. Cukup dengan sikap seperti milikmu. Nilai magangmu adalah gagal menurutku. Jangan harap bisa lulus. Kembali saja bekerja dan selesaikan tugas-tugas ini. Mungkin, supervisor, kamu bahkan akan memberinya beberapa poin tambahan. Sikap yang sangat angkuh. Kenapa? Kamu menghakimi seseorang hanya berdasarkan beberapa kata. Aku khawatir posisimu sebagai supervisor tidak cukup untuk memuaskanmu. Kamu harus menjadi CEO untuk itu. Tapi Lin Qiao memasukkan data yang salah. Adalah fakta. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa dengan melimpahkan kesalahan pada anak magang, sistem internal perusahaan tidak akan bisa melacak karyawan yang digunakan saat data diunggah? Dan kamu memanfaatkan ketidaktahuan anak magang untuk menindas mereka. Aku melihat kursi sebagai supervisor. Sudah waktunya untuk menyerah. Kamu hebat juga ya? Kamu tidak tahu siapa aku, pacar. Tidak. Kamu dari departemen mana? Aku asisten baru yang direkrut oleh Tuan Muda Seng. Asisten baru. Berani memerintahku. Tepat sekali. Asisten baru. Tidak lebih dari anjing untuk Tuan Muda Sheng. Beraninya kamu bertindak liar di departemen kami. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya hak untuk meminta pertanggungjawaban? Kalian berdua, benar. Meminta pertanggungjawaban. Biar ku beritahu, pamanku adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Sheng. Bahkan jika aku memasukkan data yang salah, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tidak pernah menyangka grup Seng memiliki karyawan sepertimu. Perusahaan ini benar-benar butuh. Kita butuh investigasi menyeluruh. Investigasi menyeluruh. Aku akan katakan ini sekarang. Bahkan jika CEO sendiri yang datang, dia tidak akan berani menyentuhku. CEO Sheng. CEO Sheng. Apa yang membuatmu begitu gugup tadi? Aku hanya takut Tuan Muda Sing akan memergokiku. Bermalas-malasan saat mencarimu. CEO Xiang, apa yang membawamu ke kantor? Ini perusahaanku. Apakah aku butuh izinmu untuk datang ke sini? Aku. Bukan itu maksudku. CEO Sheng, anak magang baru ini, tidak bekerja sama dengan pekerjaan kami. Aku tidak sedang berbicara denganmu. Kamu, katakan padaku. Si Elsin, karyawan kita ini, mengklaim bahwa pamannya adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Sing. Dia bilang meskipun dia mengacaukan datanya dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, bahkan jika Anda datang sendiri ke sini, Anda tidak bisa melakukan apapun padanya. Katakan padaku, pamanmu adalah seorang eksekutif di grup Sheng. Jika kamu menyebabkan kerugian dengan memasukkan data yang salah,
Tanggung jawab apa yang harus kamu pikul. Tutupi kerugiannya, atau hadapi konsekuensi hukum. Dalam 1 minggu, pastikan dia The membayar film jumlah was penuhnya. translated Jika tidak, and kalian narrated berdua by akan M di-PK. Media. Ya, Apakah kau mengatakan bahwa gadis itu sedang magang di grup Sheng Ziu? Demi dirinya, dia tidak ragu untuk berbohong kepada ibunya dengan mengaku bahwa dia dirawat di rumah sakit. Persis seperti yang kamu lihat. Sheng Ziu, dalam aliansi pernikahan dengan keluarga Chu, sama sekali tidak punya minat. Dia bahkan mengabaikan tugasnya. Demi romansa murahan itu, apa kamu benar-benar berpikir bahwa orang seperti dia layak menjadi pewaris grup Sheng? Konyol, daripada menyerahkan perusahaan kepada seorang yang tidak berguna dan playboy yang tidak punya motivasi. Ayah, kenapa ayah tidak mempertimbangkanku saja? Jingyan, semua rencana yang kau susun ini, apa sebenarnya yang ingin kau dapatkan? Saat aku masih kecil, aku menginginkan kasih sayangmu, ayah. Tapi ayah bahkan tidak pernah mengakuiku. Sekarang, aku hanya ingin memberitahumu, aku jauh lebih mampu daripada pewaris yang ayah pilih. Jauh lebih mampu. Aku punya lebih banyak ambisi, dan aku jauh lebih mirip denganmu. Aktor Bai. Apakah Anda sedang menunggu seseorang? Menunggumu. Aku Sudahkah kamu memikirkan tawaranku sebelumnya? hanyalah pekerja keras alami. Kenapa kamu begitu kasar? Karena ditolak. Itu lebih sulit daripada putus cinta, bukan? Sudah larut sekali. Mau aku antar pulang? Aku akan naik bus. Naik bus. Apakah kakakku takut pacarnya akan cemburu? Tapi, bagaimana mungkin aku membiarkan wanita secantik ini pulang sendirian? Aku akan mengambilnya. Ayo pergi. Kemarilah. Ada serangga di bajumu. Biar aku ambilkan. Xiao Tong, hentikan. Bagaimana bisa kau memukul orang tanpa alasan? Dia mencoba mencuri gadisku. Fakta bahwa aku tidak memukulinya sampai mati adalah sebuah belas kasihan. Apa yang kau ocehkan? Dia tidak melakukan apapun. Atau kau bilang kau tidak percaya padaku? Dia bukan orang baik. The film Tolong was pelajari arti kata translated menghargai. and narrated Bai by Jingyan. M Media. Kau baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sedikit sakit. Kamu benar-benar akan pergi bersamanya. Aku adalah orang yang mandiri, bukan propertimu. Ayo pergi. Ayah, Kau sudah cukup lama berada di kantor cabang. Bagaimana bisnis dikelola di sana? tidak apa-apa. Kau bahkan tidak pergi ke perusahaan hari ini. Ayah. Apa ayah menyuruh orang mengikutiku? Demi seorang wanita. Kau bahkan lupa siapa dirimu. Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku sudah menyuruhmu pergi ke perusahaan untuk menetap dan membangun karir, untuk mendapatkan pengalaman, tapi kau terobsesi dengan romansa picisan. Demi wanita, dari kasta rendah seperti itu, kau sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Jatuh ke level serendah ini. Ayah, sudah kubilang, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah ini sikap yang kau tunjukkan saat berbicara denganku? Ayah, aku benar-benar mencintainya. Selain dari ini, aku akan mendengarkan ayah dalam segala hal lainnya. Tapi soal pernikahanku, aku akan membuat keputusanku sendiri. Kau anak nakal. Bagaimana status keluarga Sheng? Bagaimana status keluarga Chu? Kau tidak bisa bertindak sesukamu. Aku sudah mendiskusikan hal ini dengan paman Chu-mu. Pada tanggal 8 bulan depan, kau dan Ruozi akan bertunangan. Baiklah. Aku tidak setuju. Seseorang, biarkan aku keluar. Mama. Mama. Sudah 3 hari, dan dia belum makan apapun. Bagaimana bisa begini? Mereka berdua, ayah dan anak, sama-sama keras kepala seperti keledai. Ini semua salah wanita itu. Zio, berhentilah bertengkar dengan ayahmu. Sekarang, aku akan mengumumkan sesuatu. Ini adalah hasil terbaik. Setelah aku berkonsultasi dengan Sheng Tua, ini adalah hasil terbaik. Pada tanggal 8 bulan depan, kalian berdua akan bertunangan. Begitu berita ini
Diumumkan, saham kedua keluarga pasti akan naik. Ini akan menguntungkan bagi kedua keluarga kita. Aku tidak akan pernah bertunangan dengan Xing Xiu. Bukan tempatmu untuk membuat keputusan itu. Kakakku tidak menginginkan ini. Aku tidak akan pernah menggunakan kebahagiaan kakakku sebagai alat tawar. Ayah, beri aku sedikit waktu lagi. Putriku, ayahmu juga memilikinya. Kesulitan tersembunyinya sendiri. Dia hanya terlalu tidak sabaran. Kita akhirnya menemukan anak kita kembali. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak kita kehilangan kepercayaan pada kita? Saya sudah bertemu dengan anak keluarga Seng. Dia cukup baik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, sebagai orang tua, akan pernah menyakiti anak perempuan kami sendiri? Aku hanya berpikir, mungkin setelah menikah, mereka bisa belajar untuk saling mencintai. Aku tahu. Pak Cu tua, jaga kesehatan jantungmu. Menang dan kalah dalam bisnis adalah hal yang wajar. Paling buruk, kita bisa mulai dari nol. Tapi aku terus berpikir bahwa anak perempuan kita belum menikmati apapun dalam hidupnya. Aku tidak sanggup menanggungnya. Kenapa dia tidak menjawab panggilanku? Apakah dia masih marah? Jelas-jelas aku dan Bai Jingyan tidak punya hubungan apa-apa. Bagaimana bisa? Dia bahkan tidak menelpon untuk menanyakan kabarku. Mo Xiaochong, angkat teleponnya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kak Ziu hanya boleh menjadi milikku. Lin Qiu, apa yang kamu punya untuk melawanku? Ayo kita putus. Tante Qin, tolong jangan terlalu khawatir. Kak Ziu hanya sedang bingung untuk sementara. Beri dia The waktu. film was Dia akan mengerti. translated and narrated by M Media. Pembohong. Kau bahkan tidak memberiku kepercayaan sebanyak itu. Padahal kau bilang akan melindungiku selamanya. Mo Xiaochong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau muncul di hadapanku sekarang juga, aku akan memaafkanmu. Xiaochong. Itu kau. Kamu menangis. Ada debu masuk ke mataku. Apakah pacarmu membuatmu sedih? Dia bukan pacarku. Kalau begitu, maukah kamu mencari pacar baru agar kamu merasa bahagia? Aku hanya bercanda. Sebenarnya, ada satu hal yang selama ini aku sembunyikan darimu. Ada apa? Kau adalah Tuan Muda Sing yang sebenarnya. Bai Jingyan hanyalah nama panggungku di industri hiburan. Ayahku tidak menyukai pekerjaanku. Kemudian, karena keluarga kami akan menikah dengan keluarga Chu, aku meminta Xiaochong dan Ziki untuk membantuku menutupinya. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu adalah Chu Ruozi. Jadi maksudmu, Xiaochong tahu dan membantumu untuk menyembunyikannya dariku. Aku minta maaf. Apa menurutmu, mempermainkan orang seperti ini, itu menyenangkan? Kesalahan tetaplah kesalahan. Aku di sini untuk meminta maaf dengan tulus. Bukan kau yang seharusnya meminta maaf. Orang yang menipukulah yang harus melakukannya. Aku datang selangkah terlambat. Apakah dia benar-benar satu-satunya untukmu? Kita sudah putus. Kalau begitu, bisakah aku yang menggantikannya? Atau mungkin kita bisa melakukan pernikahan demi kepentingan? Biarkan aku menebus kesalahanku dengan benar. Itu akan membuat kedua keluarga kita merasa tenang. Terlalu banyak informasi untuk diproses hari ini. Aku perlu pulang dan mencernanya. Keluarga Seng dan dirimu, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kemitraan yang kita sepakati telah dihianati sepenuhnya dalam satu hari. Kau hanya mencoba untuk menunggu dan melihat bagaimana keluarga Sang dan Chu akan melangkah, apakah bersatu atau berpisah. Jika memang benar begitu, maka tidak ada lagi kebutuhan bagi kita untuk bekerja sama. Kakak, apakah situasinya sangat sulit? Tidak apa-apa, mereka hanyalah sekumpulan
Orang-orang serakah yang berpikiran sempit. Dengan aku di sini, perusahaan akan baik-baik saja. Kakak. 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 Rumah sakit. Angkat teleponnya. Apa kau tahu? Betapa aku membutuhkanmu sekarang. Jangan khawatir lagi. Aku sudah menghubungi dokter-dokter terbaik. Kakakmu akan baik-baik saja. Dia sudah keluar dari bahaya sekarang. Kondisi pasien disebabkan oleh kelelahan ekstrem dan pola makan yang tidak teratur, yang menyebabkan pendarahan lambung. Kamu masih sangat muda. Kamu seharusnya tidak memaksakan diri seperti ini. Pastikan untuk banyak beristirahat. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Tuan Muda Xiang. Bagaimana dengan tawaranku sebelumnya? Bagaimana menurutmu sekarang? Aku sedang tidak dalam kondisi mental yang tepat untuk ini. Kamu bisa melihat kondisi kakakmu saat ini. Bertunangan denganku adalah cara terbaik untuk menyelesaikan krisis keluargamu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita bisa melakukan pernikahan demi kepentingan. Orang tua dan kakakku lebih memilih perusahaan itu bangkrut daripada memaksaku melakukan ini. Sebagai anggota keluarga ini, aku tidak bisa bersikap egois. Bagus. Tapi kita harus menetapkan aturan main. Pertama, kita hanya dalam kemitraan. Xiang Guanhui, kau telah menyembunyikan ini dariku begitu lama. Penuh 20 tahun. Jika bukan karena pertunangan hari ini, apakah kau tidak akan pernah memberitahuku bahwa kau memiliki putra lain? Kalau begitu, tanyakan saja pada putramu yang berharga itu. Jika dia tidak pelin-pelan dan tidak setia, apakah aku perlu membawa Jingyan kembali dan membuatnya bertunangan dengan Nona Chu? The Xiang film was Guanhui, translated biar ku beritahu, and aku narrated tidak akan by pernah M Media. mengizinkan anak haram untuk masuk ke keluarga Xiang. Keluarga Xiang ini hanya akan menjadi milik Zhou. Pertunangan. Pertunangan apa? Ayahku punya anak di luar nikah. Kau, di mana kamu? Jika kamu tidak segera ke sini, gadismu akan direbut orang. Tuan Chu, Tuan Chu. Selamat, selamat. Saya sangat senang Anda bisa datang. Tidak. Apa ini, Davey? Pemandangan macam apa ini? Anak perempuan kita benar-benar luar biasa. Mas kawin dari pihak besar. Mas kawin. Saya sangat bahagia. Luar biasa. Silakan, duduk di dalam. Luar biasa. Selamat, selamat. Mari kita minum. Baik. Adik, apa kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Dia bisa bertunangan dengan Bai Jingyan. Apa yang salah dengan itu? Ruo, aku sendiri baru tahu belakangan ini bahwa dia adalah tuan muda keluarga Xiang. Aku rasa kau melakukan ini dengan sengaja. Kau bersikap palsu sebelumnya, memintaku untuk membantumu merusak pertunangan ini, dan sekarang kau malah menempel padanya. Ruo, kau tidak boleh berbicara kepada kakakmu seperti itu. Baiklah, aku saja yang dianggap sulit. Adik, aku tidak ingin kau masuk ke dalam aliansi pernikahan ini demi keluarga Chu. Jika kau tidak mau, kakak, aku melakukan ini dengan sukarela. Kakakmu hanya ingin kau bahagia. Kakak, Anak ini, jika kau menindas adikku, aku tidak akan melepaskanmu. jangan khawatir. Kak, aku akan memperlakukan Kiyob dengan baik. Aku akan pergi menemui orang tuaku. Silakan. Upacara akan segera dimulai. Ayo kita ke sana juga. Bolehkah kami meminta Tuan Muda Xiang kita untuk memasangkan cincin pertunangan pada Nona Chu? Tuan, Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Menyingkir dari jalanku. Aku keberatan. Berhenti mendambakan apa yang bukan milikmu. Dia wanitaku. Mo Xiao Chong, kau. Ruozi, Kau anak durhaka. Kembali ke sini, kau anak nakal. Kau, itu keren sekali. kita sudah putus. Kenapa kau masih mengejarku? Kapan aku pernah putus denganmu? Kau yang mengirim pesan itu, kan? Aku tidak mengirim pesan itu. Aku dikurung di rumah hari itu. Ponselku disita. Kenapa kau dikurung di rumah? Ini semua karena pria bernama Bai itu. Ayahku mengurungku.
Pantas saja aku tidak bisa menghubungimu. Tapi semua itu sudah terlambat sekarang. Bukankah ini pernikahan aliansi antara keluarga Xiang dan Cho? Kenapa kamu ada di panggung itu? Kau terlalu impulsif hari ini. Apapun yang terjadi, kau seharusnya tidak membawaku keluar dari sana. Apa maksudmu? Jangan bilang, kamu sebenarnya ingin menikahi pria bernama Bai itu. Jika ini, sebelum aku kembali ke keluarga Cho, latar belakang kita tidak akan menjadi sebuah rintangan di antara kita. Tapi sekarang, demi keluarga Cho, dan janjiku pada Bai Jingyan, aku tidak bisa pergi begitu saja. Bawa aku kembali. Keluarga Xiang dan Chu sedang menjalin pernikahan. Tapi pasangan itu bahkan tidak saling menyukai. Itulah sebabnya keluarga Xiang menyuruh anak di luar nikah itu untuk turun tangan. Kenapa harus kamu untuk keluarga Chu? Katakan padaku, apakah keluarga Chu memaksamu? Atau itu keputusanmu sendiri? Kembalikan padaku. Kamu melakukan semua ini demi dia, kan? Apa maksudmu? Aku rela meninggalkan segalanya demi kamu. Bagaimana denganmu? Aku tidak. Kembalikan ponselku dulu. Ponsel ini sangat penting bagiku. Apakah itu lebih penting daripada orang? Kamu akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya ada di pikiranmu. Kamu sudah lama ingin mencampakkanku. Dan bersama pria bernama Bai itu sejak lama, kan? Kau benar-benar tidak masuk akal. Aku katakan sekali lagi. Kita sudah selesai. Aku akan kembali. Kamu begitu putus asa ingin kembali dan menikahi pria bernama Bai itu. Benar sekali. Berapa banyak yang dibayarkan keluarga Chu padamu? Banyak. Baiklah. Bagus sekali. Aku tidak percaya aku pernah menyukai wanita sepertimu. Aku sudah muak. Hanya karena uang sebanyak itu. Kamu menyerah padaku, begitu. Jika kamu sangat ingin kembali, maka merangkaklah kembali. Bahwa Lin Qiu sebenarnya adalah Churuzi. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menyukai Bai Jingyan? Dia jelas-jelas dulu selalu mengejar Ziu. Tante Qin, aku merasa ada yang aneh di antara mereka berdua sebelumnya. Tidak akan mengejutkanku jika dia hanya memasang jebakan untuk Kak Ziu. Bagaimana akhirnya bisa jeti seperti ini? Ziu, berhati-hatilah. Mengapa kamu minum begitu banyak? Apakah karena Lin Qiu itu? Apakah Ziu tahu bahwa wanita seperti Lin Qiu tidak layak untuk dibicarakan? Kak Ziu, biarkan aku membantumu kembali ke kamar untuk beristirahat. Hati-hati. Lewat sini. Kak Ziu, biarkan aku membantumu. Tidak perlu. Kak Ziu, Lin Qiu itu bukanlah wanita yang sederhana. Dia membuat kita berputar-putar di tempat sejak awal. Sekarang dia bersama Bai Jingyan. Aku yakin dia hanya mengincar kekayaan keluarga Xiang. Siapa yang tahu kapan mereka mulai bersama? Mungkin mereka sudah bersekongkol di belakang kita sejak lama. Keluar. Kak Ziu, pria yang membawamu pergi dari pernikahan kemarin adalah orang yang kamu sukai, kan? Kamu hanya kembali demi keluarga Chu. Itulah alasanmu kembali, kan? Kamu anak yang baik. Semua ini adalah kesalahan ayah dan ibumu yang telah mengecewakanmu. Mama, aku sudah menjadi bagian dari keluarga Chu. Tolong jangan katakan hal-hal yang begitu jauh lagi. Kamu pasti sangat menyukainya. Matamu penuh dengan bayangannya. Aku tidak. Kamu anak yang baik. Mama sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Jika kamu benar-benar mencintainya, Mama bisa membantumu pergi ke luar negeri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Xiang. Kita akhirnya menemukan anak kita kembali. Seorang putri yang lama hilang harus bahagia dan menikah dengan orang yang paling dicintai. Mama, seperti keadaan sekarang, memiliki keluarga kita bersama. Aku sudah puas. Dia dan aku sudah putus. Putus. Mungkin memang bukan takdirnya. Apakah dia membuatmu sedih? Putri kita yang berharga, pantas mendapatkan yang terbaik. Karena kamu sudah memutuskan. Maka mari kita berbahagia saja, sebagai menantu keluarga Xiang. Aku terlambat.
Kenapa harus dia? Lin Kyo, aku tadinya ingin membantumu absen, tapi asisten CEO tiba-tiba muncul. Kamu terlambat, jadi bonus kehadiran sempurnamu hangus. Dasar pelit. Menyalahgunakan kekuasaan demi dendam. Bajingan pelit, apa maksudmu? Tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Nanti, Chi Osheng akan mewawancarai para anak magang secara pribadi. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk bisa bertahan di sini. Bai Jingyan, kau sangat beruntung. Lin Keyal, seduh kopi dan bawa ke kantor C.E. Sheng. Aku, Masuk. Xie Xiang, Bai Jingyan, apa kau punya sesuatu? Kenapa harus kau? Lin Keyo, apa ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat berisik? Kau masih berani duduk di kursi ini? Jika Xie Xiang datang, hati-hati, kau akan kehilangan pekerjaanmu. Dari awal, ini memang tempat dudukku. Orang yang akan kehilangan pekerjaannya adalah kamu. Aku hanya bersikap baik dengan memberitahumu itu. Kenapa kau begitu tidak tahu terima kasih? C.E. Sheng, ini ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Xie Xiang, apakah Anda Xin Xiu? Benar sekali. Aku Shen Xiu. Orang yang bertunangan dengan keluarga Chu. Yang hampir melepaskan segalanya demi kamu. Shen Xiu, Anda adalah Xin Xiu. Lalu dengan siapa aku bertunangan? putra haram, yang memalukan dari ayahku. Dia berusaha sejauh itu, hanya untuk mendapatkan 5% saham. Tidak menyangka, kamu bisa saja, secara terbuka dan jujur, menjadi simpanan keluarga Shen. Sekarang, bagaimana rasanya kalah dalam pertaruhan ini? Jadi kau sudah membohongiku selama ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa melihat sifat aslimu? Apa kamu benar-benar berpikir, aku tidak akan menyentuhmu? Sheng Xiu, masalah sebesar ini, dan kau menyembunyikannya dariku. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Menyesal sekarang, mengetahui bahwa orang yang kamu nikahi adalah penipu kasta rendah. Kamu tidak tahan lagi, Kau berjanji tidak akan membohongiku. tapi kamu juga membohongiku, bukan? Jelas-jelas kamu yang mempermainkan perasaanku. Kenapa sekarang kamu bersikap seperti korban yang tidak bersalah? Begitukah? Sheng Xiu, kita sudah selesai. Kita sudah lama The berakhir. film was Benar-benar translated selesai. and Sejak saat kamu narrated memutuskan by M untuk Media. menikahi Bai Jingyan, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Bagaimana? Apakah ini cara barumu untuk merayuku? Seharusnya memang begitu. Sheng Xiu, Dulu aku begitu lembut padamu. Namun kamu, tidak. Aku tidak bermaksud. bagaimana? Sekarang kamu ingin memberitahuku bahwa kamu sebenarnya mencintaiku. Bahwa kamu punya alasan melakukan semua itu. Apa kamu pikir aku masih bodoh? Seperti yang dulu. Xiu, kamu brengsek. Kak Yu, kenapa kamu di sini? Minum sendirian. Keyo, Berhenti minum, Kak Yu. Biarkan aku mengantarmu pulang. Oke. Keyo. Aku tidak mau pulang. Baiklah. Baiklah, ayo kita pulang. Kak Yu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilmu dariku. C.E. Sheng. Sialan. Halo, asisten Chang. Ini sudah larut. Apakah ada masalah? Halo, Nona Lin. C.E. Sheng sedang mabuk dan telah dibawa paksa oleh Nona Wang. Jika kau tidak datang ke sini, reputasinya akan hancur. Itu urusannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ada apa? Tidak ada. Hati-hati. Perhatikan langkahmu di sini. Kak Yu. Aku akhirnya bisa menatapmu sedekat ini. Keyo. Lin Kyo itu, apa bagusnya dia? Dia tidak lebih dari putri seorang pengasuh, hina dan berkasta rendah. Bahkan setelah dia menyakitimu seperti itu,
Kamu masih tidak bisa melepaskannya. Padahal jelas hanya aku yang selalu ada di sisimu selama ini. Satu-satunya yang selalu mencintaimu. Kak Yu, tidakkah kamu mau menatapku? Pergi sana. The Aku film was hanya menginginkan translated Kyo. and Lin Kyo. narrated by M Media. Apa arti dirinya? Kak Yu, kamu hanya boleh menjadi milikku. Aku akan membuatmu benar-benar melupakan. Lin Kyo. Kenapa kamu lagi? Aku sudah menjadi wanita Kak Yu sekarang. Kamu, seorang wanita yang sudah menikah, mencoba menjadi wanita simpanan. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Dasar gila, lepaskan. Dasar wanita gila, bukakan pintu untukku. Apa kamu sudah gila? Nona Wang, saya sarankan Anda, segera pulang sekarang. Apa maksudmu? Tepat seperti yang kukatakan, mungkin sesuatu telah terjadi di rumahmu. Kyo. Lin Kyo. Kyo. Kyo, jangan pergi. Asistenmu ada tepat di depan pintu. Dia akan mengurusmu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menikahi sampah itu? Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu meninggalkanku? Aku selalu mengira, kamu adalah Mo Xiaocong. Itulah mengapa aku menolak perjodohan keluarga itu. Dan kamu tidak tahu bahwa aku adalah Chu Ruozi. Jika kita berdua jujur tentang identitas kita lebih awal, mungkin kita akan bahagia. Bai Jingyan membantuku. Itulah sebabnya aku setuju untuk pernikahan kontrak. Pasti ini yang mereka sebut meleset tipis. Bai Jingyan. Apakah begitu caramu membohonginya? Halo, Aku mengirim asistenku untuk menjemputmu. Temani aku menemui klien. tapi aku sudah. Sialan. Nona Lin, Akhirnya kamu memutuskan untuk menampakkan diri. Akhirnya, kamu tidak bersembunyi di sudut gelap. Seperti cacing dan semut yang merayap ke sana kemari. caramu benar-benar amatir. Tapi seharusnya, kamu tidak menipunya dengan berpura-pura menjadi Shen. Bagaimana bisa kamu menyebutnya penipuan? Aku juga anggota keluarga Shen. Lagi pula, mengingat situasinya saat itu, kemunculanku hanya untuk membantunya. Tapi kamu hanyalah anak dari seorang simpanan. Kamu tidak bisa membantunya sama sekali. Kamu juga tidak lebih baik. Keluarga Chu, kamu hanya ingin memanfaatkan saat aku dikurung untuk memaksakan pernikahan. Bahkan jika keluarga Chu mengetahuinya nanti, mereka tidak akan bisa mundur. Jadi kamu tahu. Jadi kamu sudah mengetahui semuanya. Lalu kenapa kalau kamu tahu, aku menginginkannya untuk menjadi milikku, agar seluruh keluarga Chu bisa menjadi pendukungku. Lagi pula, bahkan jika kamu membawanya pergi, lalu kenapa dia akan tetap menikah denganku? Kamu tahu kenapa? Karena dia percaya semua yang aku katakan. Jadi, saudaraku tersayang, usahamu The untuk film was memblokir namaku translated sepenuhnya and narrated by M tidak ada Media. gunanya. Melakukan itu hanya akan membuatnya semakin membencimu. Begitukah? Kamu benar-benar menjijikan. Jika kamu menyentuhku sekarang, dia hanya akan merasa lebih kasihan padaku. Dan apapun yang kamu katakan, dia tidak akan percaya sepatah kata pun. Begitukah? Jadi, sejak awal, kamu tahu identitasku. Sengaja mendekatiku. Dan memanfaatkanku. Kial, Begitu. ya. Awalnya, aku memang berniat memanfaatkanmu. Tapi kemudian, Cukup. Entah kamu aktor baik, atau tuan muda kedua keluarga Xiang. Aku selalu menghargaimu. Sebagai teman, Kial, biarkan aku menjelaskan. jika dilihat sekarang, semuanya hanyalah lelucon. Anak haram ini melakukan segalanya dengan motif tersembunyi. Membantumu di awal juga merupakan langkah yang diperhitungkan. Diam. Kial, Kenapa? Apa aku menyinggung perasaanmu? Apa kamu merasa malu dan marah sekarang? Bai Jingyan, apa kamu tidak lelah hidup seperti ini? apa yang kamu tahu? Kamu sudah hidup dalam kemewahan. Sejak kecil, mendapatkan semua yang kamu inginkan. Dan aku
Aku harus hidup dalam bayang-bayang. Aku bahkan tidak bisa mengakui siapa ayah kandungku. Kial. Masa kecil kita, pengalaman kita adalah jenis orang yang sama. Kita tidak sama. Aku tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah, hanya untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Kial. Ya. Tapi biar aku beritahu, Sheng Ziyu, dia sama sekali tidak sebaik yang kamu kira. Masih mencoba menjatuhkanku, ya. Keyo, kemarilah. Kemarilah. Kamu sudah terlalu terbiasa menjadi putri sulung keluarga Chu. Apakah kamu melupakan ibumu yang bisu yang bekerja begitu sulit untuk membesarkanmu? Dia sedang menunggu sekarang agar kau menyelamatkannya. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Kemari. Kemari dan akan ku beritahu. Jangan pergi ke sana. Dia mungkin membohongimu. Dia tidak akan menyakitiku. Tapi dia akan menyakiti ibuku. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Lepaskan aku. Keyo. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kial, mati bersama juga merupakan bentuk romansa. Berhenti bicara. Beijingan, lepaskan dia. Lepaskan. Baiklah. Berlututlah dan mohon padaku. Berhenti berkelahi. Apa kau pikir hanya kau yang datang dengan persiapan? Berhenti berkelahi, kalian berdua. Lepaskan dia. Berhenti berkelahi. Sejak kita kecil, kau selalu menjadi sosok yang angkur, Tuan Muda Sheng. Sementara aku hanya bisa memandangmu dari bawah. Lepaskan dia. Berhenti berkelahi. Lepaskan dia. Bagus, sekarang kau memohon padaku. Karena begitu keadaannya, saudaraku. Kenapa kau tidak menjadi orang baik sampai akhir saja? Dan berhenti berkelahi. Berikan semuanya padaku. Sheng Ziyu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Nona, Tuan Muda Xiang hanya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Nona Chu, Tuan Muda Xiang hanya mengalami luka ringan. Aku sudah menduganya. Kamu berpura-pura lagi. Ini adalah hal pertama yang ingin kulakukan saat melihatmu. Keyo. Maukah kamu menikah denganku? Baiklah, calon besan. Calon mertuaku tersayang. Lihat bagaimana semuanya kembali ke titik awal. Kita memang ditakdirkan untuk bersama. Itulah mengapa mereka bilang takdir sudah digariskan. Di mana Ruozi? Dia sedang bersiap di ruang ganti. Di mana Ziyu? Dia baru saja di sini. Anak nakal itu. Semoga kita, baik di dalam maupun di luar cerita, bisa menggenggam erat kebahagiaan kita sendiri.